Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan membuka hari yang baru. Bukan karena kita kuat, bukan karena hidup kita rapi, tetapi karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Pagi ini, sebelum kita memikirkan pekerjaan, tanggung jawab, persaingan hidup, dan semua hal yang menanti di depan, mari kita datang lebih dulu kepada firman Tuhan. Sebab cara kita memulai pagi sering menentukan bagaimana kita menjalani sepanjang hari. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya, yaitu Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu, mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sahabat terkasih, satu ayat, namun ayat ini membuka hati Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus memandang manusia dan cara Tuhan merespon kelelahan hidup kita. Mari kita pahami konteksnya terlebih dulu. Markus pasal 6 adalah pasal yang sangat padat emosi. Sebelum ayat 34 ini, murid-murid baru saja kembali dari pelayanan yang melelahkan. Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh. Yesus sendiri sebenarnya ingin menarik diri ke tempat yang sunyi bersama murid-muridnya untuk beristirahat. Ayat sebelumnya berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendiri dan beristirahat seketika." Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat yang seharusnya sunyi itu, ternyata banyak orang sudah lebih dulu datang. Dan disinilah ayat 34 menjadi sangat menyentuh. Seringkali kita merasa Tuhan tidak melihat. Padahal firman ini menjelaskan Yesus selalu melihat keadaan kita, bahkan sebelum kita bersuara. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata tergerak di sini dalam bahasa Yunaninya berarti belas kasihan yang muncul dari bagian terdalam hati, bukan sekedar rasa iba di permukaan. Ini bukan simpati yang berkata, "Oh, kasihan ya." Ini adalah belas kasihan yang berkata, "Aku tidak bisa diam melihat kondisi mereka." Tuhan Yesus tidak hanya peduli, Tuhan Yesus ikut merasakan. Sahabat terkasih, ketika kita menangis dalam doa, ketika kita lelah menghadapi hidup, ketika kita merasa sendirian, Tuhan Yesus tidak melihat kita dari jauh. Hatinya tergerak. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ini gambaran yang sangat kuat. Domba tanpa gembala artinya tidak tahu arah, mudah tersesat, mudah diserang, mudah kelelahan. Tuhan Yesus tidak berkata mereka jahat. Tuhan Yesus berkata mereka kehilangan arah. Dan bukankah itu juga gambaran banyak orang hari ini? Pekerjaan ada, tapi hati kosong. Aktivitas penuh, tapi jiwa lelah. Target tercapai, tapi damai tidak ada. Kita hidup di zaman yang ramai, tapi kehilangan gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini bagian yang sering terlewat. Tuhan Yesus tidak langsung mengusir masalah, memberi mujizat, memperbaiki keadaan secara instan. Tuhan Yesus mengajar. Karena Tuhan Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia bukan hanya perubahan keadaan, tapi kebenaran yang menuntun hidupnya.
Firman Tuhan mendahului mujizat, pengajaran mendahului kelimpahan. Sahabat terkasih, ada seorang pengusaha kecil. Usahanya tidak besar, tapi ia jalani dengan jujur dan tekun. Namun, beberapa tahun terakhir, persaingan semakin keras. Harga ditekan, pelanggan berkurang, biaya naik. Setiap hari ia bekerja, tapi hatinya makin lelah. Suatu pagi, ia duduk di mobil sebelum membuka tokonya. Mesin sudah menyala, tetapi ia diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena ia tidak mau berjuang, tapi karena ia tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Hari itu, ia berdoa singkat. Tuhan, aku capek. Tolong tuntun aku. Ia membuka Alkitab dan ayat yang ia baca adalah Markus 6 ayat 34. Saat membaca kata, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ia menangis karena ia sadar selama ini ia berjuang sendirian. Ia bekerja keras, tapi tidak membiarkan Tuhan menggembalakannya. Hari itu, masalahnya belum selesai, tapi hatinya tenang. Ia sadar ia tidak sendirian. Ada gembala yang peduli. Sahabat terkasih, dari Markus 6 ayat 34 ada 3 kebenaran pagi ini. Yang pertama, Tuhan Yesus peduli bahkan saat kita lelah. Artinya, kelelahan kita tidak membuat Tuhan menjauh. Yang kedua, kita sering kelelahan bukan karena kurang kuat, tapi karena kehilangan arah. Domba tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi karena kita berjalan tanpa tuntunannya. Yang ketiga, firman Tuhan adalah kebutuhan utama jiwa. Tuhan Yesus mengajar sebelum memberi makan. Jiwa yang dipenuhi firman lebih tenang, lebih kuat, lebih tahan menghadapi hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau melihat hidup kami. Saat kami lelah, Engkau tidak berpaling. Saat kami bingung, Engkau tidak meninggalkan. Gembalakanlah kembali hati kami hari ini. Arahkan langkah kami, pulihkan jiwa kami dengan firman-Mu. Kami percaya hari ini kami tidak berjalan sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan yang baru. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.